Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita memasuki nuansa-nuansa Paskah, di mana kita akan memperingati sebuah peristiwa agung yang Tuhan Yesus kerjakan sebagai karya penyelamatan untuk kita semua. Bahkan kalau boleh saya katakan, ini adalah sebuah korban pendamaian yang diberikan, yang dilakukan oleh Allah supaya kita bisa didamaikan dengan Allah. Sebab semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan kita perlu sosok seorang yang mampu menolong kita, sebab sejatinya kita tidak akan pernah dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk merenungkan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus yang ada di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 34. Firman Tuhan demikian, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ketika Tuhan Yesus masuk dalam situasi penyaliban dan ketika Tuhan Yesus sudah disalib, Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Tuhan Yesus disalibkan, sesungguhnya adalah Allah yang sedang menjadi manusia, 100% manusia. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus merasakan kesakitan yang sangat, penderitaan yang luar biasa, kesengsaraan yang tidak mungkin akan dapat ditanggung oleh manusia manapun. Dan Tuhan Yesus mengalami itu. Ini bukan acting seperti di film-film, saudara. Ini bukan sebuah drama yang dibuat oleh Tuhan Yesus, tidak. Ketika Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah sebuah ungkapan perasaan atau sebuah perkataan menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang mampu menahan rasa sakit seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, yang Tuhan Yesus rasakan pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi Yesus, Allah yang telah menjadi manusia, menggantikan saya dan saudara di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara dari kuasa dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang Tuhan alami bukan penderitaan yang biasa. Kalau merujuk pada Yesaya 52-53, saudara, di sana dijelaskan begitu luar biasa penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Bahkan disebutkan bahwa wajahnya tidak lagi layak, tidak lagi nampak sebagai wajah manusia. Begitu memprihatinkan, begitu sangat menderita. Tetapi saudaraku, itu semua dilakukan oleh karena cinta Tuhan terhadap saya dan terhadap saudara semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa, kejadian yang begitu luar biasa, di mana maut menunjukkan sengatnya untuk menghancurkan Yesus. Yang sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menanggung dosa kita, seharusnya kita yang disengat oleh maut, seharusnya kita yang dihancur, dihukum oleh maut. Tetapi Tuhan menggantikan kita. Dan Tuhan memposisikan diri di dalam Yesus sebagai korban pengganti kita. Dalam peristiwa Paskah, mari kita sungguh kembali merenungkan dan memahami bahwa penderitaan Tuhan, penderitaan yang Tuhan alami untuk menanggung dosa kita enggak main-main, saudaraku. Dan ini tidak disertai dengan motivasi-motivasi yang salah, sungguh oleh karena ketulusan dan cintanya terhadap kita. Manusia mana yang mampu menanggung dosa? Manusia mana yang mampu
mampu menanggung hukuman dosa yang begitu berat. Kalau tidak Tuhan Yesus sendiri yang merupakan Allah yang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara melihat ayat yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Firman Tuhan mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus merasakan betapa dahsyatnya, sakitnya, perihnya, menanggung hukuman dosa di atas kayu salib, lantas ia mengucapkan sebuah kata yang begitu menarik untuk kita renungkan saat ini. Tuhan mengatakan, sudah selesai. Saudaraku, ini adalah perkataan sebelum Tuhan Yesus meninggal di atas kayu salib. Tuhan mengatakan, sudah selesai. Artinya apa, saudaraku? Hukuman dosa, hukuman maut atas dosa manusia sudah selesai dan sudah sepenuhnya ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Penebusan telah terjadi, korban telah dikerjakan, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi merasakan hukuman maut, tetapi menerima kelepasan di dalam Tuhan, sehingga Tuhan berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, dosa saya dan dosa saudara telah ditanggung, sudah selesai. Maut menunjukkan sengatnya, tetapi maut tidak pernah berkuasa atas Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus dibuat sakit, Tuhan Yesus dibuat menderita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah ditaklukkan, dan sejatinya iblis tidak pernah menang melawan Yesus. Dan itu kita akan lihat pada masa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus nanti. Bahwa Tuhan Yesus bangkit, menunjukkan kemenangannya atas kuasa maut. Tetelestai, sudah selesai. Hukuman dosa telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kita yang percaya menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mewakili keberadaan orang berdosa, karena Tuhan Yesus yang menanggung hukuman manusia dari jerat dosa. Dan ini adalah sebuah pertanda yang baik, sebuah peristiwa yang baik, saudaraku. Ini menjadi sebuah tanda pendamaian dalam Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup saya dan saudara telah ditanggung oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan seharusnya ini adalah menjadi sebuah peristiwa yang begitu luar biasa yang kita alami dalam hidup kita. Kita mengingat betapa luar biasanya yang Tuhan alami dan kerjakan dalam hidup kita. Dia menderita sedemikian rupa hanya demi saya dan saudara. Dia sampai kehilangan nyawanya menyerahkan hidupnya. Itu pun juga karena saya dan karena saudara. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kemenangannya, kebangkitannya. Itu pun oleh karena saya dan saudara begitu dikasihi dan begitu dicintai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam renungan Paskah saat ini kita merenungkan dan kita meresponi ini semua. Sehingga ini semua boleh kita pegang dalam hidup kita. Kita hayati, kita renungkan. Sehingga ini bisa merubah hidup kita. Ini bisa memberkati hidup kita.
bahwa hidup kita yang saat ini bukanlah hidup milik kita lagi, tetapi sepenuhnya adalah telah menjadi milik Tuhan. Sehingga seharusnya hidup kita hidup berpadanan dengan kasih Kristus. Saudaraku, mari saya mengajak saudara untuk kembali merenungkan dalam setiap kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Salam saudara, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.